Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga bahagia dan semangat selalu. Pada kesempatan kali ini, berjumpa kembali dalam mata kuliah Pancasila dengan tema baru yakni Geopolitik dan Geostrategi Indonesia. Nah, barangkali untuk tema kali ini teman-teman sudah pernah mendengar atau sudah mempelajari, namun di sini akan diulas lebih jauh serta nanti ada sesi diskusi pula. Untuk mendiskusikan tentang geopolitik dan geostrategi baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Yang pertama ini tentang geopolitik. Geopolitik itu sejatinya berasal dari dua kata yakni geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik atau kebijakan. Kebijakan tentang bumi maksudnya itu apa? Maksudnya di sini adalah bagaimana sebuah negara ini dapat mengelola bumi atau mengelola aspek kewilayahan yang dimiliki. Nah, ini kata dasar dari geopolitik. Geopolitik dalam wilayah Indonesia itu bisa disebut juga sebagai wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu sendiri dapat dipahami sebagai cara pandang atau kebijakan bangsa Indonesia mengenai diri sendiri dan juga lingkungannya. Maksudnya adalah lingkungan geografis yang beragam berdasarkan pada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar untuk mencapai persatuan dan kesatuan. Nah, di sini dapat dipahami bahwasanya wawasan Nusantara itu berarti sebuah cara pandang atau sebuah kebijakan mengenai personal atau perseorangan atau individu dan juga wilayah yang beragam dalam sebuah negara yang mengacu pada Pancasila dan juga undang-undang demi terwujudnya persatuan dan kesatuan. Atau seperti ini lebih mudahnya wawasan Nusantara itu adalah sebuah cara pandang tentang Nusantara atau tentang Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia ini kan terdiri dari beragam latar belakang baik budaya, kemudian suku bangsa, kemudian juga beragam kontur wilayah. Nah, jadi pemahaman tentang kewilayahan dan juga perseorangan di Indonesia. Nah, di sini dasarnya apa? Dasar pelaksanaan geopolitik atau wawasan Nusantara, dasarnya adalah yang pertama falsafah Pancasila. Falsafah Pancasila di mana Pancasila terdiri dari 5 sila yang mengutamakan aspek ketuhanan, kemudian juga kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan juga keadilan sosial. Nah, ini menjadi dasar pentingnya wawasan Nusantara karena kita memiliki sebuah dasar negara yakni Pancasila yang mengutamakan beberapa aspek tersebut. Yang berikutnya aspek kewilayahan Nusantara. Aspek kewilayahan Nusantara sebagaimana diketahui, Indonesia ini merupakan sebuah negara yang memiliki wilayah perairan yang kaya dan juga wilayah daratan yang kaya pula. Nah, sehingga di sini menjadi penting untuk diketahui beragam perbedaan kewilayahan tersebut. Selanjutnya juga ada aspek sosial budaya yang melingkupi. Aspek sosial budaya beragam agama, beragam suku bangsa, beragam etnis yang ada di Indonesia ini melahirkan beragam budaya dan juga interaksi sosial yang berbeda-beda. Nah, ini yang mendasari mengapa pentingnya geopolitik ini
atau wawasan Nusantara. Serta yang terakhir adalah aspek historis. Nah, aspek historis atau aspek kesejarahan, sebagaimana diketahui, munculnya kerajaan-kerajaan sebelum Indonesia merdeka, ya jauh sebelum Indonesia merdeka, itu sejatinya sudah mengedepankan beragam aspek tersebut, ya sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila. Ada aspek ketuhanan, ya ada aspek kemanusiaan, ya dan juga aspek persatuan. Ya, jadi raja-raja, ya kerajaan-kerajaan dahulu kala yang ada di Indonesia itu sudah memiliki spirit persatuan, ya diwujudkan dengan lahirnya istilah Bhinneka Tunggal Ika yang sekarang menjadi simbol bangsa kita. Nah, di sini dapat diketahui bahwasanya wawasan Nusantara, ya, yang mendasari lahirnya wawasan Nusantara itu adalah karena beragamnya kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, ya dan juga dasar yang dimiliki oleh Indonesia itu sendiri, ya yaitu Pancasila yang tujuannya adalah untuk persatuan dan kesatuan. Yang selanjutnya di sini kedudukan, fungsi dan tujuan. Nah, kedudukan dari wawasan Nusantara ini apa? Yakni sebagai visi nasional, ya atau sebagai tujuan nasional. Jadi mengetahui tentang segala aspek, segala hal yang ada di Indonesia, baik dari segi politik, kewilayahan, ekonomi, pertahanan dan keamanan, itu menjadi sebuah hal, ya, yang mendasar dan penting bagi seorang warga negara untuk mencapai tujuan nasional. Nah, berikutnya juga memiliki fungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, dan tindakan penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selanjutnya, tujuan dari wawasan Nusantara atau geopolitik yakni mewujudkan nasionalisme yang tinggi dalam segala aspek kehidupan rakyat. Nah, di sini dapat kita pahami ya bahwasanya wawasan Nusantara itu bukan berarti sebuah hal yang percuma, begitu. Jadi wawasan tentang keindonesiaan itu bukan berarti sebuah hal yang nihil, tanpa makna, itu bukan. Ya karena dengan kita mengetahui beragam kebudayaan, ya, beragam latar belakang, beragam kewilayahan, beragam kebijakan politik, beragam ekonomi yang ada di Indonesia, ini menjadi sebuah hal ya yang nantinya akan menjadikan spirit ya atau semangat serta dorongan bagi warga negara untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan ya atau mewujudkan jiwa nasionalisme dalam diri seseorang. Nah, jadi mengetahui tentang Nusantara itu sangat penting ya. Jadi mengetahui tentang beragam hal yang ada di Indonesia ini sangat penting untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan nasional ya, serta untuk menanamkan nilai nasionalisme atau cinta tanah air. Nah, bagaimana jika ya di antara warga negara atau khususnya kalau sekarang generasi milenial itu tidak memiliki atau mengetahui tentang wawasan Nusantara ini? Ya, bisa jadi semua hal ya yang dimiliki oleh Indonesia, kekayaan Indonesia baik secara geografis maupun secara humanis itu dapat dikeruk oleh bangsa lain. Nah, begitu. Selanjutnya unsur geopolitik ya, unsur wawasan Nusantara. Jadi Nusantara kita ini sejatinya terdiri dari apa saja sih? Yang pertama yaitu terdiri dari wadah ya, wadah. Jadi Nusantara kita ini memiliki wadah, Indonesia kita ini memiliki wadah. Apa itu wadahnya? Wadahnya adalah berupa wujud kewilayahan ya, wujud kewilayahan atau teritorial, baik wilayah darat maupun wilayah laut, serta memiliki batasan-batasan tersendiri
Nah, ini menjadi wujud dari Nusantara kita. Yang berikutnya ada tata inti organisasi. Ya, tata inti organisasi ini berkaitan dengan bagaimana penataan wujud tersebut. Nah, jadi beragam wilayah, ya baik darat maupun laut yang dimiliki, itu bagaimana tata cara pengelolaannya. Yang selanjutnya adalah tata kelengkapan organisasi. Nah, tata kelengkapan organisasi ini di luar dari kewilayahan, yakni adanya aparatur negara, kemudian juga partisipasi masyarakat, media pers, dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah beragam wadah, ya, beragam wadah dari Nusantara kita. Nah, wadah tersebut baik kekayaan dari wilayah, ya, dari segi kewilayahan, dari segi human atau manusianya, itu tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya isi atau inti, ya, dari sebuah negara. Nah, makanya di sini Indonesia itu tidak hanya sebuah wilayah, ya, sebuah wilayah dengan beragam manusia di dalamnya, tidak hanya sampai di situ. Namun Indonesia juga memiliki isi. Isinya apa? Isinya adalah cita-cita bangsa. Nah, cita-cita bangsa ini tertuang dalam alinea kedua, pembukaan undang-undang. Nah, Indonesia menjadi negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, itu cita-citanya. Jadi beragam kekayaan yang dimiliki tadi sebagai wadah itu memiliki cita-cita. Nah, sehingga apa? Ketika memiliki cita-cita, maka akan mendorong adanya sebuah sikap untuk senantiasa bersatu. Nah, di sini kemudian sifat dan ciri-ciri dari isi atau intinya ini adalah untuk mewujudkan kemerdekaan, kedaulatan, adil dan makmur, maka tidak bisa berdiri sendiri. Nah, maka semua manusia, ya, dan semua wilayah itu harus bersatu. Nah, ini menjadi sifat dari isi ini. Serta nanti memiliki cara kerja. Nah, di samping memiliki wadah, kemudian juga memiliki isi. Nah, ini tidak akan berguna tanpa adanya tindakan atau tata laku. Nah, maka tata laku ini sangat penting, ya, untuk mewujudkan Nusantara yang bersatu, yakni dengan tata laku yang bersifat, ya, merealisasikan tata laku yang bersifat batiniah maupun lahiriah. Nah, bagaimana cara untuk mempertahankan wadah dan isi dari Nusantara kita? Nah, begitu. Jadi bagaimana cara mempertahankannya? Bagaimana caranya? Diawali dari pengamalan, kemudian juga pengendalian, ya, serta pengawasan. Nah, ini menjadi hal yang penting. Berikutnya kita masuk pada implementasi geopolitik. Nah, implementasi atau penerapan geopolitik di sini, ya, karena kewilayahan dan juga manusia yang ada di dalam Indonesia itu tidak dapat dipisahkan, serta unsur-unsur yang ada di dalamnya, ya, ini menjadi sebuah hal yang penting, ya, untuk diimplementasikan. Yang pertama, ya, yang berkaitan dengan kehidupan politik. Nah, jadi geopolitik wawasan Nusantara, ya, karena tadi yang sudah kita singgung di awal, bahwasanya Indonesia ini tidak hanya terdiri dari kewilayahan saja, tidak hanya berisi
cita-cita, namun juga ada tata laku. Nah, maka dalam mengelola wadah, isi, serta tata laku tersebut itu ada beragam bidang, ya, ada beragam bidang yang harus dikelola. Nah, yang pertama adalah bidang politik atau kehidupan politik. Nah, wawasan Nusantara ya dalam bidang politik ini dapat diimplementasikan dengan cara penciptaan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Yang berikutnya dalam bidang ekonomi, penciptaan tata ekonomi yang menjamin pemenuhan dan kesejahteraan. Serta yang tidak kalah penting adalah memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam. Yang berikutnya dalam bidang sosial budaya, yakni penciptaan sikap lahiriah dan batiniah yang mengakui, menghargai, dan menghormati ya bahwa segala bentuk perbedaan itu merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang berikutnya kehidupan pertahanan dan keamanan. Nah, ini dengan cara menumbuh kembangkan kesadaran bela negara dan nasionalisme. Nah, di sini geopolitik atau wawasan Nusantara itu tidak hanya mencakup aspek politik saja, melainkan mencakup beragam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik aspek ekonomi, kemudian sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Jadi ini menjadi hal yang krusial ya ketika kita sudah memiliki wawasan ya memiliki cara pandang tentang keindonesiaan, maka kita perlu mengelola berbagai bidang yang ada di dalam Indonesia itu sendiri. Ya, tadi yang sudah kita sebutkan ada bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, serta bidang hankam atau pertahanan keamanan. Berikutnya kita masuk pada geostrategi. Nah, definisi dari geostrategi. Geo berarti adalah bumi, strategi berarti strategi atau cara yang ditempuh. Geostrategi dalam konteks keindonesiaan itu dipahami sebagai ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu sendiri ya bisa diartikan sebagai keuletan dan ketangguhan dalam mengembangkan kekuatan nasional. Ya. Ini dalam konteks menghadapi segala tantangan, ancaman, dan hambatan serta gangguan baik dari dalam maupun luar untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Atau kalau meminjam istilah dari beragam negara lain ya tentang geostrategi itu dipahami sebagai kekuatan geografis ya atau kekuatan negara, national power. Jadi bagaimana negara dapat mempertahankan ideologinya, bagaimana negara dapat mempertahankan ekonominya, mempertahankan keamanannya. Nah, inilah yang disebut dengan ketahanan nasional. Nah, ketahanan nasional itu tidak mencakup pada satu daerah atau dua daerah saja, melainkan semua daerah yang ada di Indonesia. Nah, aspek dari geostrategi atau aspek dari ketahanan nasional itu terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah aspek alamiah, yang kedua adalah aspek sosial. Aspek alamiah ini terdiri dari trigatra, yakni yang pertama adalah aspek geografis, kemudian sumber daya alam dan penduduk. Sementara untuk aspek sosial ini terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Nah, di sini sangat penting untuk kita ketahui bahwasanya geostrategi atau ketahanan nasional itu tidak hanya berupa aspek sosial ya, namun juga berupa aspek kewilayahan ya atau aspek alamiah. Yang berikutnya tujuan dan fungsi geostrategi. Tujuannya adalah menunjang keberhasilan pokok pemerintahan
ya seperti tegaknya hukum, terwujudnya kesejahteraan, ya dan lain-lain, serta fungsinya sebagai daya tangkal dan pengarah pengembangan kekuatan bangsa. Jadi geostrategi ketahanan nasional itu bukan berarti tanpa tujuan dan juga tanpa fungsi. Nah, ketahanan nasional ini sejatinya memiliki tujuan untuk menunjang keberhasilan beragam hal yang ada di Indonesia, baik yang berkaitan dengan pemerintahan, hukum, ekonomi, ya, politik dan lain sebagainya. Serta dari ketahanan nasional ini berfungsi sebagai daya tangkal. Ya, daya tangkal maksudnya dari daya tangkal dari beragam pengaruh buruk atau pengaruh asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan serta sebagai pengarah. Nah, bagaimana cara supaya Indonesia ini dapat bersatu, dapat makmur. Nah, itu. Yang selanjutnya implementasi dari geostrategi. Ya, penerapan geostrategi ini dapat dilakukan dalam berbagai bidang, ya seperti halnya geopolitik tadi, yakni dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan juga hukum. Nah, dalam bidang politik, ketahanan nasional itu dapat diwujudkan dengan mengembangkan politik bebas aktif. Kemudian juga melakukan langkah preventif atau pencegahan terhadap globalisasi. Selanjutnya juga mengembangkan sistem politik yang menjamin kestabilan pemerintahan. Nah, itu diantara implementasi geostrategi dalam bidang politik. Dalam bidang ekonomi, nah ketahanan nasional ini dapat dilakukan pemerintah dengan menata kebijakan fiskal yang berkaitan dengan perekonomian ya. Yang berikutnya mengembangkan industri dalam negeri. Nah, ini yang sampai sekarang ini masih menjadi perdebatan karena banyak sekali sampai sekarang untuk memenuhi kebutuhan bangsa kita mengambil dari negara lain atau melakukan impor. Ya, sementara untuk ekspor itu saya kira masih belum terlalu banyak lah ya. Yang berikutnya menggiatkan swasembada pangan. Nah, ini yang perlu kita telaah ya, swasembada pangan. Jadi di sini tujuannya adalah supaya Indonesia ini dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tanpa melakukan impor dari negara lain. Nah, sampai sekarang bagaimana kondisinya? Nah, itu nanti kita diskusikan. Mengembangkan iklim investasi yang baik, kemudian juga mengacu pada sistem ekonomi kerakyatan dan sebagainya. Dalam bidang sosial dan budaya, ketahanan nasional itu dapat diwujudkan dengan meningkatkan Human Development Index atau indeks pembangunan manusia. Nah, jadi indeks pembangunan manusia ini ditelaah dari jumlah orang yang melek huruf ya, kemudian jumlah orang yang mengetahui atau dapat membaca tadi yang melek huruf atau memiliki pengetahuan dengan standar kualitas. Nah, ketika misalnya orang yang melek huruf dengan standar kualitas di negara lain ini masih rendah, nah maka berarti di sini menunjukkan pembangunan kemanusiaan di Indonesia ini masih rendah. Yang berikutnya juga tentang taraf pendidikan. Nah, taraf pendidikan barangkali di Indonesia sudah bisa kita saksikan sendiri. Mereka yang hanya sampai dalam sekolah dasar ya, jenjang pendidikan sekolah dasar itu lebih banyak. Ini ketahanan nasional bertujuan untuk meningkatkan hal tersebut. Yang berikutnya meningkatkan kedisiplinan masyarakat, meningkatkan kualitas agama, serta jaminan sosial. Serta yang berikutnya ketahanan nasional dalam bidang hukum, yakni meningkatkan profesionalitas aparat penegak hukum, pemberantasan korupsi dan kesadaran HAM, serta mengembangkan budaya hukum, dan lain-lain. Nah, itulah beberapa implementasi dari geostrategi atau implementasi dari ketahanan sosial.
Nah, berikutnya kita akan membahas sejatinya ada hubungan apa antara geopolitik dan juga geostrategi. Nah, maka di sini kita membahas relasi antara geopolitik dan geostrategi. Ya, geopolitik atau wawasan Nusantara itu menjadi acuan ya atau landasan untuk melakukan perluasan politik. Ya. Namun ya wawasan tentang Nusantara ya untuk melakukan perluasan politik ini akan menjadi lebih efektif ya ketika dilaksanakan geostrategi ya yang mendukung adanya geopolitik tersebut, yakni dengan cara melihat beragam potensi geografis yang dimiliki. Jadi sebagai contoh seperti ini, dalam melakukan perluasan politik, misalnya dalam perluasan bidang ekonomi kelautan. Nah, Indonesia ini kan ragam, memiliki kekayaan laut yang luar biasa. Nah, di sini ya dalam melakukan perluasan politik ekonomi tentang kelautan ya untuk perluasan melakukan ekspor ke wilayah-wilayah lain, ini diperlukan adanya wawasan Nusantara. Nah, jadi wawasan Nusantara ini untuk mengetahui seberapa banyak jumlah kekayaan laut Indonesia, kemudian juga batas-batas wilayah mana saja yang memiliki kekayaan alam laut ini. Nah, itu menjadi hal yang penting. Nah, jadi sebelum melakukan perluasan politik itu harus mengetahui wawasan Nusantara dulu berkaitan dengan kewilayahannya. Selain kewilayahannya juga harus mempertimbangkan tentang aspek manusianya. Jadi sumber daya manusianya bagaimana? Apakah nanti bisa mengelola sumber daya kelautan tersebut? Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Nah, jadi sebelum melakukan perluasan wilayah, nah maka di sini perlu untuk mengetahui ya atau menguasai tentang geopolitik, wawasan Nusantara terlebih dahulu. Berkaitan dengan tadi ya, kewilayahannya bagaimana, pengelolaannya bagaimana, ini harus diketahui semua. Nah, setelah diketahui, maka akan dilaksanakan strategi-strategi khusus ya untuk mempertahankan Indonesia kita. Ya, jadi identitas kita bisa bertahan sebagai negara yang memiliki kekayaan itu bagaimana caranya? Nah, maka perlu melakukan strategi-strategi tertentu dalam berbagai bidang, khususnya kalau tadi dalam bidang ekonomi kelautan. Bagaimana strateginya? Yakni misalnya dengan cara memperdayakan warga negara yang ahli dalam bidang kelautan. Nah, setelah itu mereka diajari ya atau membentuk juga tim ahli untuk selain mengelola laut ya mengelola kekayaan laut tersebut, juga bagaimana cara untuk mengenalkan kekayaan tersebut ke daerah luar ya keluar Indonesia. Nah, jadi dengan dilakukannya ekspor misalkan. Nah, ekspor di sini kan tidak hanya misalnya kalau yang kasus kemarin itu tentang lobster ya. Lobster langsung dikirimkan kan tidak bisa seperti itu, harus melalui beberapa fase. Ya, dimulai dari fase pengembangbiakan, ini kan ada ahlinya tersendiri. Kemudian setelah dikembangbiakan ada proses packing. Setelah proses packing ada proses untuk mengenalkan produk tersebut ke luar wilayah Indonesia. Nah, itu kan memerlukan beragam bidang ya, tidak hanya bidang geografisnya saja, tidak hanya bidang sains saja, namun juga bidang ekonomi serta politik. Ya, bagaimana
menawarkan kekayaan alam kita terhadap bangsa luar. Nah, jadi ini menjadi sebuah hal yang penting diketahui bahwasanya geopolitik atau wawasan Nusantara itu menjadi landasan, ya, menjadi acuan untuk melakukan perluasan wilayah, ya. Bukan perluasan wilayah, maksudnya perluasan politik, ya, dalam segala bidang. Akan tetapi geopolitik ini memerlukan adanya geostrategi, ya, dengan melihat potensi-potensi yang dimiliki, bagaimana cara mempertahankan Indonesia kita ini, ya, supaya Indonesia bisa tetap eksis dalam dunia internasional, ya, serta memiliki identitas tersendiri. Nah, itulah beberapa hal yang berkaitan dengan geopolitik dan juga geostrategi Indonesia. Nah, nanti kita akan mendiskusikan bagaimana kegiatan geopolitik dan geostrategi di Indonesia pada masa kini. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.